Selamat pagi, selamat berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKJ Joglo. Kali ini persekutuan dilayani oleh bidang peribadatan dalam kerjasama dengan Komisi Pembinaan Warga Gereja. Persekutuan doa pagi akan kita ikuti dalam bentuk kontemplasi terpimpin. Oleh karena itu, mari kita jaga kekusukan ruangan ini dan kita nonaktifkan handphone kita. Dalam persekutuan doa pagi ini, kita menghayati bulan keluarga, sekaligus mensyukuri penyertaan Tuhan selama 29 tahun sejak pendewasaan GKJ Joglo pada 7 Oktober 1995. Sampai di sini Tuhan menolong kita dalam persiarahan kita sebagai persekutuan orang percaya. Marilah kita bersatu hati di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghayati setiap bagian dari kontemplasi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ini. Tempat kami dapat merasakan persekutuan indah sebagai saudara seiman. Tolonglah kami agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Bantulah kami untuk dapat menghayati persekutuan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jesus.
Kehidupan kita di dunia ibarat sebuah persiarahan. Kita melalui perjalanan yang panjang. Sepanjang lintasan jalan itu, kita berjumpa dengan banyak pengalaman hidup. Kadang kita banyak tertawa hingga kita merasakan bahagia tak terkira. Kadang kita merasakan derita yang menyesakkan dada hingga seolah kita tak mampu lagi menanggungnya. Namun tak jarang juga kita merasa hidup yang kita lalui terasa hambar dan kosong. Semangat tak lagi berkobar. Ibarat cahaya, sinarnya mulai redup, tak tampak terang, gelap. Di manakah Tuhan ketika kita mengalami berbagai peristiwa itu? Kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati.
Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tangan Tuhan tiada yang kurang.
Perjalanan hidup tentu memberikan tantangan dan tekanan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap tantangan dan tekanan dalam hidup kita. Apabila kita memilih mundur dan lari, tekanan itu tidak akan hilang. Hidup kita pun juga tidak akan berkembang. Tetapi apabila kita berani berjuang untuk menghadapinya, maka kita akan dapat mengatasi tekanan tersebut, sehingga hidup kita juga dapat semakin berkembang. Menjadi pengganti Musa, Yosua mengemban tugas berat untuk memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan. Dia harus memimpin perjalanan sebuah bangsa dengan rasa aman. Bahkan juga harus bisa membawa bangsa Israel pada kemenangan ketika harus menghadapi bangsa lain. Tetapi dalam tugas berat yang dihadapinya tersebut, Allah menyatakan dirinya kepada Yosua dan berjanji akan senantiasa menyertai setiap langkahnya. Oleh karena itulah, maka Yosua harus menguatkan dirinya dan meneguhkan hatinya untuk tidak takut dan ingkar dari tugasnya. Artinya, Allah memerintahkan Yosua untuk percaya kepada Allah dan dirinya sendiri, sehingga berani dalam menjalani tugasnya. Dengan keberanian, maka Yosua dapat memperoleh keyakinan untuk mewujud nyatakan tugas panggilan Allah. Sikap kita adalah kunci dari perjuangan hidup. Ketika kita berani berjuang dan menghadapi setiap tekanan dan tantangan dalam hidup, maka kita akan dapat melaluinya. Karena Tuhan akan selalu menyertai umat-Nya untuk dapat menghadapi setiap tantangan hidup. Apakah tantangan hidup saudara saat ini? Jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Bersama Tuhan, semua akan mampu kita atasi. Meski semua tidak selalu baik menurut ukuran kita. Kuatkan dan teguhkan hati saudara, sebab Tuhan jaminan kita. Di tangan Tuhan tiada yang
Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
perjalanan ziarah rohani menuju Yerusalem bukanlah sebuah perjalanan yang mudah bagi bangsa Israel. Mereka harus melalui banyak rintangan, ancaman bahaya binatang buas, dan para penyamun dapat saja tiba-tiba muncul. Mereka bersembunyi di balik gunung-gunung nan tinggi dan gua-gua di sepanjang jalan. Binatang buas dan para penyamun membuat mata mereka harus tetap terjaga, waspada. Barangkali bahaya itu benar-benar muncul di depan mata. Mereka juga harus berjuang dengan cuaca yang berganti-ganti. Panas terik di siang hari dan dinginnya udara di malam hari. Sebuah perjalanan rohani yang penuh dengan perjuangan. Dalam situasi seperti itulah bangsa Israel sungguh merasa perlu bergantung pada Tuhan. Ketika gunung-gunung yang tinggi membuat mereka takut, mereka melayangkan pandangan mata ke langit nan luas. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi jauh lebih kuat dan perkasa dibandingkan dengan binatang buas dan para penyamun itu. Ketika panas matahari menyengat kulit mereka dan dinginnya udara malam sampai ke tulang, mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan semua itu menyakiti mereka. Tuhan senantiasa menjaga mereka. Demikianlah kita. Seberat apapun persoalan hidup yang kita alami, mari tidak melihat pada gunung batu persoalan kita. Mari tidak hanya berfokus pada binatang buas yang menyamar dalam bentuk emosi negatif yang dapat menguras energi psikis kita. Kebencian, dendam, iri hati, dengki, cemburu, kemarahan, ketakutan, kecemasan, keputusasaan, fitnah, selalu merasa tak puas, kurang dapat mencintai diri sendiri, dan luka batin itu semua adalah gunung batu dan binatang buas yang dapat membawa kita ke dalam pencobaan. Karena itu, marilah kita memandang kepada Allah Sang Penjaga kita, datang kepada Tuhan agar Ia menolong kita untuk mengangkat semua beban hidup kita. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan
Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Setiap orang ingin hidup tanpa beban. Namun, tampaknya tidak ada orang yang bisa bebas sepenuhnya dari beban hidup, sekecil apapun itu. Ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, sangat mungkin bagi kita merasa putus asa, kehilangan pengharapan, bahkan seolah tak tahu harus berbuat apa. Meskipun sebenarnya semua rasa itu tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, menggerogoti mental, meruntuhkan harapan, dan merusak masa depan. Bukan hanya itu, keputusasaan menjauhkan kita dengan Tuhan dan mendegradasi iman kita. Saudaraku, mari kita simak apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita hari ini. Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Yesus meminta kita untuk tidak ragu datang kepadanya, memohon pertolongan dan kekuatan kepadanya. Ketika kita merasakan hidup ini berat, jangan datang kepada keputusasaan. Di dalam Yesus, semua tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku." Yesus mengajak kita untuk menyelami apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita.
Jika kita dapat mengenal kehendak Allah dengan baik, kita tidak akan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban kehidupan kita. Beban kehidupan bahkan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat selalu bertumbuh dalam kehendak Allah. Yesus juga berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa selama kita menjalani peziarahan hidup di dunia, kita tidak akan terlepas dari beban kehidupan. Mari kita menjalaninya di dalam kacamata iman. Jika itu kita lakukan, maka kita akan dimampukan memandang beban hidup itu dengan cara berbeda. Dalam Yesus, beban hidup kita yang berat akan tergantikan dengan beban yang ringan. Beban masih ada, tetapi menjadi ringan karena respons yang tepat yang kita berikan dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita lihat perjalanan hidup kita di masa-masa yang lalu. Sejauh ini, sampai di sini, Tuhan telah menolong kita. Ia menolong kita sebagai pribadi, di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dan dalam persekutuan kita di sini, di GKJ Joglo. Tuhan menolong kita hingga saat ini. Ia akan menolong kita sampai nanti. Kristus memberi kelegaan kepada kita. Mari datang kepadanya agar beban kita terasa ringan. Bahkan kita dimampukannya untuk menjadikan beban itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman kita. Amin. Saudaraku, mari kita gunakan waktu ini untuk memanjatkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Bapa, itulah doa-doa pribadi kami. Dan kini sebagai satu persekutuan iman dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GKJ Joglo, kami datang kepadamu membawa syafaat kami. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Mereka memerlukan jamahan kuasa tangan-Mu, agar Engkau sendiri Bapa yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan pemulihan kepada mereka. Perkenankanlah kami menyebut nama-nama saudara kami. Kami berdoa bagi Bapak Haryanto. Engkau berkati beliau Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan untuk terus mengupayakan kesehatan. Kami berdoa bagi Ibu Rini Subekti dalam perjuangannya untuk melawan sakit penyakit yang mendera tubuhnya. Kami berdoa bagi saudara kami, Pendeta Emeritus Nugroho Adi, juga bagi Pendeta Emeritus Edison. Engkau berkati hamba-Mu berdua ini Tuhan, pada usia yang senja itu. Berkatilah dengan kesehatan. Segala proses pemulihan yang dilakukan, Engkau berkati. Para medis dan juga keluarga yang mendampingi, Engkau tolong dengan cinta kasih yang besar, sehingga setiap keluarga yang menjadi pendamping bagi saudara-saudara kami ini, sungguh-sungguh dapat mencurahkan cinta kasih mereka kepada saudara kami yang sedang sakit,
Dan cinta kasih itu kami percaya dapat menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap pergumulan kami masing-masing, baik yang tadi terungkap dalam doa pribadi kami, maupun yang mungkin tak mampu kami ungkapkan dengan kata-kata oleh karena keterbatasan kami. Namun Bapa, janji-Mu mengatakan bahwa Engkau akan senantiasa menolong kami. Sebagaimana Paulus juga menyampaikan bahwa Roh Kudus membantu kami ketika kami tidak mampu berkata-kata di dalam doa. Engkau mengetahui terlebih dahulu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Baik pergumulan kami sebagai pribadi, pergumulan kami di dalam keluarga kami, dalam relasi suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, mertua dan menantu. Berkati kami semua ya Bapa, agar kami dapat menghidupkan cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk kepanitiaan Hari Ulang Tahun ke-29 GKJ Joglo, yang bersamaan pula dengan bulan keluarga. Kiranya Tuhan, kami dapat menghayati hari-hari sepanjang bulan Oktober ini dengan baik, memanfaatkan waktu yang ada untuk terus memperkuat dan memperkokoh pondasi cinta kasih keluarga kami, juga mensyukuri perjalanan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang 29 tahun kehidupan persekutuan di GKJ Joglo sebagai sebuah gereja yang dewasa. Kami berdoa bagi majelis yang di dalamnya Engkau tempatkan penatua, diaken dan juga pendeta. Kami berdoa untuk para aktivis gereja, para pelayan-Mu, mereka yang terlibat senantiasa di dalam peribadatan, dalam kegiatan-kegiatan di komisi atau apapun itu yang tampak di depan, maupun mereka yang bekerja melayani di balik layar. Apapun pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan, berkatilah, karena kami meyakini sekecil itu Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan doa pagi, kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong persekutuan ini Tuhan, agar dapat terus bertumbuh dan membantu pelayanan kami, pertumbuhan di dalam iman. Kami juga berdoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pilkada, untuk juga pelantikan presiden. Kami berdoa untuk masa transisi yang ada. Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang menawarkan kepada kami semua untuk datang kepada Engkau manakala kami mengalami beban hidup yang berat. Kami menyampaikan syukur kami dan kami hendak menutup doa kami ini Tuhan dengan memanjatkan doa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Umat dipersilakan untuk berdiri. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan, Tuhanlah sumber pertolongan kita. dulu, sekarang, dan selamanya. Datanglah kepadanya, maka saudara akan mendapatkan damai sejahtera. Kami akan melekat kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Saudaraku, kontemplasi terpimpin dalam persekutuan doa pagi telah selesai. Tuhan menguatkan dan memberkati. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dan meninggalkan ruangan ini dengan tetap tenang. Tuhan menyertai saudara-saudara, dan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, marilah kita bersaat teduh.